Wirausahawan sejati fokus mengejar peluang bisnis, sedangkan wirausahaan biasa fokus mengejar uang. Pagi ini kita akan membahas mengenai teori perdagangan klasik dan teori perdagangan modern. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kinerja kami yang beranggotakan 4 orang, diantaranya ada Saudari Wiwi Hastuti, yang kedua ada saya sendiri yaitu Yosi Indriani, selanjutnya ada Saudari Yusrina Fisabila Iza, dan yang terakhir ada Saudari Sofiatul Kinana. Oke, teman-teman, pada kali ini terdapat subbab pembahasan. Ada 2, yaitu ada teori perdagangan klasik dan teori perdagangan modern. Nah, kali ini akan dibahas tuntas oleh Saudara Wiwi Hastuti. Saya persilahkan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Yosi Indriani yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai teori perdagangan klasik. Untuk teori perdagangan klasik tersendiri, yakni dasar pemikirannya dari teori klasik adalah perdagangan dunia bebas akan memberikan manfaat yang sama bagi semua negara yang terlibat. Jadi tidak mengakibatkan perubahan dalam distribusi pendapatan antar negara. Slide berikutnya akan menjelaskan mengenai teori keunggulan absolut atau absolute advantage dari Adam Smith. Teori ini tuh lebih mendasarkan pada besaran variabel real, bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni atau pure teori pada perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel real, seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang tersebut, seperti itu. Jadi, makin banyak tenaga kerja yang digunakan, akan makin tinggi nilai barang tersebut, atau labor theory of value. Dan teori nilai tenaga kerja ini sifatnya sangat sederhana, sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogen, serta merupakan satu-satunya faktor produksi. Dalam kenyataannya bahwa tenaga kerja ini tidak homogen, faktor produksi tidak hanya satu, serta mobilitas tenaga kerja tidak bebas. Namun, teori ini mempunyai 2 manfaat. Yang pertama, yakni memungkinkan kita dengan secara sederhana menjelaskan tentang spesialisasi dan keuntungan dari pertukaran. Dan yang kedua, meskipun pada teori-teori berikutnya atau teori modern tidak menggunakan teori nilai tenaga kerja, namun prinsip teori ini tetap tidak bisa ditinggalkan atau tetap berlaku. Dan menurut Adam Smith, suatu negara akan memperoleh keuntungan dengan melakukan spesialisasi dan kemudian berdagang. Dasar spesialisasi ini adalah keunggulan absolut dalam produksi barang-barang tersebut. Untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori keunggulan komparatif atau comparative advantage dari G.S. Mill. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki keunggulan komparatif atau comparative advantage terbesar, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage. Seperti itu. Dan untuk teori keunggulan komparatif itu pada dasarnya menyatakan bahwa nilai suatu barang itu memproduksi barang tersebut. Jadi, makin banyak tenaga yang dicurahkan untuk memproduksi suatu barang, maka harga barang tersebut akan semakin mahal. Selain itu, teori comparative advantage dapat menerangkan beberapa nilai tukar dan beberapa keuntungan karena pertukaran di mana kedua hal ini tidak dapat diterangkan oleh teori absolute advantage. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Mbak Yusrina Fisabila Iza. Terima kasih. Teori biaya relatif atau relative cost oleh David Ricardo. Dasar teori David Ricardo tentang perdagangan internasional adalah teorinya tentang nilai atau value. Menurut Ricardo, nilai suatu barang tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut atau labor cost value teori. Kemudian ada teori perdagangan internasional modern. Teori perdagangan modern adalah teori yang selalu mengikuti perubahan zaman.
Teori perdagangan modern memasukkan faktor lain seperti loyalitas merek dan pelanggan, teknologi dan kualitas ke dalam pemahaman arus perdagangan. Selanjutnya, teori perdagangan internasional modern menurut para ahli. Yang pertama, teori Hexer-Ohlin. Teori ini dikenal dengan The Proportional Factor Theory yang berpendapat bahwa pola perdagangan internasional ditentukan oleh faktor pendukung, di mana negara dengan faktor produksi relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produk untuk melakukan ekspor. Sebaliknya, negara dengan faktor produksi relatif langka dan mahal dalam biaya produksi akan melakukan impor. Yang kedua, teori kesamaan negara. Teori ini ditemukan oleh ekonom Swedia Stefan Linder pada tahun 1961. Teori kesamaan negara adalah teori yang beranggapan bahwa kriteria konsumen di negara yang pendapatan per kapitanya sama, sedang tahap perkembangan yang sama, akan mempunyai keinginan yang sama. Perusahaan yang bisa sukses memasarkan barang di domestik mereka, maka barang tersebut bisa sukses jika diekspor ke negara lain yang pasarnya terlihat mirip. 3. Teori keunggulan kompetitif nasional Porter. Teori ini dikembangkan oleh Michael Porter dari Harvard Business School pada tahun 1990-an. Teori ini menyatakan bahwa daya saing suatu bangsa adalah tergantung dari kemampuan industri dalam inovasi yang selalu ada peningkatan. Perusahaan memperoleh competitive advantage atau CA karena tekanan dan tantangan, dan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Menurut Porter, penentu keunggulan kompetitif adalah strategi perusahaan, struktur, dan para pesaing, atau konteks dalam persaingan tingkat daerah dan nasional. Kehadiran pesaing lokal juga berpengaruh terhadap pengembangan inovasi. Terdapat 4 determinan yang berhubungan dengan teori ini, yaitu yang pertama, sumber daya dan kapabilitas pasar lokal. Yang kedua, kondisi permintaan di pasar lokal. Yang ketiga, pemasok lokal dan industri pelengkap. Keempat, karakteristik perusahaan lokal. Untuk yang keempat, teori siklus hidup produk atau Product Life Cycle Theory. Teori siklus hidup produk ditemukan pada tahun 1960 oleh Raymond Vernon, seorang profesor Harvard Business School. Siklus hidup produk atau Product Life Cycle menurut Anderson dan Zedham adalah konsep yang menggambarkan rangkaian tahapan dari suatu produk hingga layak dipasarkan dan dikonsumsi khalayak umum. Oke, selanjutnya terdapat perbedaan teori klasik dan teori modern. Apa aja sih yang perbedaan antara teori klasik dan teori modern sendiri? Teori klasik bersifat statis, di mana yang pertama adanya mencapai kemakmuran suatu perekonomian. Selanjutnya ada permasalahan ekonomi klasik yang berfokus pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga ada sudut pandang permasalahan ekonomi klasik dilihat secara lebih sederhana. Makanya mengapa teori klasik bersifat statis. Selanjutnya ada teori modern. Teori modern sendiri adanya ekonomi modern bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks seperti keterbatasan sumber daya. Selanjutnya ada permasalahan ekonomi modern itu berfokus pada what. Barang apa sih yang akan diproduksi, jumlahnya berapa aja. Terus ada how, bagaimana cara memproduksinya, dan for whom, untuk siapa barang itu diproduksi, seperti tujuan target pemasaran itu siapa. Selanjutnya ada sudut pandang permasalahan ekonomi modern dilihat lebih mendalam dan menyeluruh. Makanya teori modern sendiri menjelaskan mengenai perubahan pola dari waktu ke waktu, seperti itu. Dilihat dari perbedaan, penjelasan. Jadi mana nih teori perdagangan yang sering digunakan saat ini?
Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.